Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini Ana akan menjelaskan ya, materi talak yang ada pada level mubtadi 1. Yang mana level mubtadi 1 ini menjelaskan pada intinya menjelaskan tentang mu'rab dan mabni. Begitu juga dengan ciri-cirinya, ciri-ciri dari masing-masing huruf. Kita langsung ke bab pertama yang ada di kitab ini. Nah, al-babul awwalu al-mu'rabu wal mab. Bab pertama itu tentang kalimah mu'rab dan kalimah mabni. Di sini ada nazomnya ya, bisa dibaca terlebih dahulu. Kalimah dilihat dari perubahan terbagi dua dalam pengetahuan. Mu'rab yang bisa berubah akhirnya, i'rabnya nampak di ujung katanya. Rofa nasob jer atau jazm saja fi'il mudhari, dan isim terkenanya jazm khusus fi'il mudhari saja, jar pun hanya untuk isim semata. Sedangkan mabni tetap akhirnya fi'il madi amar dan huruf semua. Akhir kalimat tak pernah berganti, walau amil datang silih berganti. Baik. Di sini ya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, ada dua istilah dasar yang perlu diketahui, yaitu istilah ada mu'rab dan ada. Kalau kita melihat kepada pengertian yang ada dalam nazom, mu'rab yang bisa berubah akhirnya, sedangkan mabni, mabni itu kebalikan dari mu'rab. Yaitu apa? Yaitu yang tidak bisa berubah akhirnya. Mu'rab itu kalimah yang menerima perubahan pada akhir lafadznya. Sedangkan mabni itu yang akhirnya, yang akhir lafadznya tidak dapat menerima perubahan. Contohnya apa? Mu'rab. Contohnya misalnya lafadz Zaidun. Zaidun kadang bisa dibaca Zaidun, kadang dibacanya Zaidan, kadang dibaca Zaidin. Ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Nah, kita mendengarkan ada suatu perubahan yang asalnya Zaidun jadi Zaidan jadi Zaidin. Itulah yang disebut dengan kalimahnya Zaid, berarti kalimah mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah. Contoh lain mu'rab misalnya di dalam Al-Quran, masaluhum kamasali. Ada dua kata masal ya, yang pertama itu masalu, akhirnya didomahkan, yang kedua masali, terakhir akhir harokatnya itu dikasrokan. Masaluhum kamasali. Oh, berarti lafad masalun itu apa? Mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah. Bisa berubah masalun jadi masalan atau masalin. Nah, secara pembagiannya, secara garis besarnya ini. Kalimah yang pertama kalimah isim. Kalimah isim itu sebagian besar adalah mu'rab. Mungkin isim ya, diingat-ingat kembali ciri-ciri isim itu apa saja? Berakhiran tanwin, apalagi berawalan alif lam, kemudian berakhiran kasroh. Nah, isim-isim yang terdapat ciri tersebut apabila ada berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan alif lam, maka dipastikan itu apa? Kalimahnya adalah mu'rab. Adapun isim mabni di sini ada 5, isim domir, isyarah, mausul, istifham, dan syarat.
semuanya isim mabni ini yang nomor 1 sampai 5 tidak nampak ciri-ciri isimnya gitu. Tapi kategorinya adalah isim. Disebutnya isimnya adalah isim mabni, yaitu isim yang tidak dapat berubah akhir kalimahnya. Yang pertama isim domir. Isim domir, misalnya apa saja lafadznya? Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Itu isim domir. Atau isim domir ini adalah kata ganti. Kata ganti baik dari orang maupun dari benda. Itu adalah apa? Isim domir. Isim domir aja. Isim domir. Contohnya tadi apa? Huwa. Huwa artinya dia. Kata ganti untuk apa? Dia seorang lelaki. Atau kata ganti untuk yang mufrad muzakar. Goib. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Ini adalah contoh-contoh dari isim domir. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Atau yang versi mutasilnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Jadi huwa jadi hu, ia jadi ha, anta jadi ka, anti jadi ki, nah, ana, i atau ni, nahnu, nah. Itu semua adalah kategorinya isim mabni. Kenapa isim mabni? Karena ini adalah contoh-contoh dari isim domir. Sebagaimana definisi tadi, isim mabni itu apa? Yang kondisi akhirnya itu tidak dapat berubah. Maka huwa akan senantiasa dibacanya huwa. Harokat akhirnya itu difatahkan. Huwa. Ini akhirnya difatahkan. Akan senantiasa dibaca seperti ini. Bagaimanapun kondisinya. Tidak akan menjadi hu atau hui misalnya. Tidak akan. Akan tetap dibacanya huwa. Berbeda dengan yang mu'rob tadi, contohnya apa? Masalu jadi masali. Zaidun jadi zaidan. Alkitabu jadi al-kitabi. Nah, ini akan tetap. Namanya apa? Namanya isim mabni. Yang akhirnya, kondisi akhirnya tidak dapat berubah. Yang kedua isim isyarah. Nah, isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Itu juga sama isim. Kategorinya isim mabni. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya ini atau itu gitu. Ini atau itu. Nah, adalah isim isyarah. Bahasa Arabnya apa ini? Bahasa Arab ini ya, isyarah. Nah. Haza, haza, hadhihi. Artinya ini, itu, zalika, tilka, tilka, zalika, tilka. Itu. Termasuk haulai, ulaika. Dalam Al-Quran contohnya,
ulaika ala hudam mir rabbihim, adalah lafaz ulaika. Artinya mereka itu adalah isim isyarah. Kalau isim isyarah berarti apa? Kategorinya adalah isim mabni. Artinya apa? Berarti kondisi akhirnya tidak dapat berubah. Maka bagaimana kalau isim mabni? Nah, misalnya lafaz zalika akan tetap dibacanya zalika, maka zalika isim mabni, mabninya apa? Mabni fathah. Zalika ismul isyarati mabniun al fatih. Zalika isim mabni dengan fathah, isim mabni fathah. Tuh, ya. Yang ketiga, yang kategorinya itu adalah isim mabni, di sini ada isim mausul. Ada isim mausul. Isim mausul apa? Isim mausul adalah kata sambung yang bermakna yang, orang yang. Al-mausul contohnya apa? Contohnya allazi. Contohnya allazi artinya yang. Atau untuk muannasnya allati. Allazi, allati, allazina. Nah, ini kategorinya adalah apa? Isim mausul. Isim mausul berarti mah. Contohnya alladzina yu'minuna bil ghaibi dalam Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaibi adalah lafaz alladzina. Nah, maka alladzina adalah isim mausul mabni fathah. Dilihat dari harokatnya. Yang keempat ada isim istifham. Isim istifham ini kata apa? Isim istifham adalah kata tanya. Contohnya apa? Contohnya man, artinya siapa ya. Istifham. Contoh istifham contohnya man, mata, aina. Istifham man artinya siapa? Man anta, siapa kamu? Nah, man itu adalah isim istifham. Maka man itu adalah isim mabni. Man, siapa? Aina, di mana? Kam, berapa? Mata, kapan? Mata, kapan? Kaifa, bagaimana? Itu adalah isim istifham. Yang kelima adalah isim syarat. Apa isim syarat? Isim syarat adalah ya kategorinya isim. Termasuk ada waktu syarti, yaitu yang membutuhkan jawab. Jadi sebab akibat. Jika, maka, barang siapa, maka. Beda dengan istifham. Misalnya kalau man, siapa? Itu murni pertanyaan. Man anta, siapa engkau? Man huwa, siapa dia? Man ya'mal, siapakah yang melakukannya? Tapi kalau syarat, meskipun secara lafadznya sama, misalnya man, nah, artinya bukan siapa, tapi barang siapa, maka membutuhkan jawab. Man may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, may ya'mal barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah ya seukuran zarrah khairan dalam kebaikan yarahu maka dia akan melihatnya. Allah akan melihatnya. Ada jika maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun maka Allah akan melihat dia. Maka Allah akan melihat kebaikan tersebut. Maka ada jika, ada maka. Iza artinya jika. Kullama ya, semakin. Kullama zadani ilman zadani fahman bijah. Semakin bertambah ilmuku maka. Nah, ada jawabnya. Maka zadani fahman bijahli. Makan bertambah bagiku apa? Kebodohan.
akan bertambah pengetahuanku akan kebodohan. Jadi langsung ada jawabnya. Kalau istifham itu kan tolabul fahmi, kalau isim itu bertanya, gitu ya. Man anta, siapakah engkau? Mereka yang menjawabnya. Nah, kalau syarat itu langsung ada jawab dari si mutakalimnya, dari yang si bicaranya. Itu syarat. Semua yang 5 ini, mulai dari isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat, adalah isim mabni. Selain yang 5 ini, berarti apa? Berarti isim mu'rob. Gitu. Nah, nanti kalau ada soal, berarti salah satu pertanyaan itu apa? Membedakan mana termasuk isim mu'rob dan mana yang termasuk isim mabni. Yang kedua dalam fi'il. Tadi dalam isim ya, isim ada isim mu'rob dan juga ada isim mabni. Yang kedua dalam fi'il, fi'il juga sama, ada yang kategorinya itu adalah isim mu'rob, ada yang kategorinya adalah isim mabni. Apa saja apa yang termasuk isim mu'rob dan apa yang termasuk isim mabni? Fi'il yang termasuknya kepada fi'il mu'rob, yang akhirnya itu bisa berubah adalah fi'il mudhari. Jadi hanya fi'il mudhari yang dapat berubah kondisi akhirnya. Contohnya apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari contohnya apa? Yansuru. Yansuru. Yansuru, dia sedang menolong. Maka terkadang kita akan menemukan di dalam satu lafaz bukan dibacanya yansuru, tapi dibacanya yansuro. Atau bisa dibaca yansur, disukunkan, dijazmkan. Kadang dibacanya yansuru, yansuro, yansur. Gimana kondisi? Kondisi apa? Kondisi tadi yang murabnya. Berarti apa? Berarti fi'il mudhari kategorinya adalah isim fi'il. Fi'il mudhari kategorinya adalah fi'il yang maka selain daripada fi'il mudhari, berarti apa saja? Itu ada fi'il madi, kemudian ada fi'il amr, dan juga ada fi'il mudhari yang berakhiran nun niswah, yang berakhiran na, gitu. Yaf'ulna. Nah, itu juga itu apa? Itu kategorinya adalah mabni. Fi'il madi misalnya nasoro. Lafad nasoro, lafad nasoro itu apa? Itu kalimahnya, kategorinya adalah kalimah yang mu'rab. Lafad nasoro kalimahnya adalah kalimah yang mabni. Maka tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nasoro akan tetap dibacanya nasoro, tidak bisa jadi nasoro atau nasori. Doroba akan tetap jadi doroba. Nasoro mabni fatah, doroba mabni fatah. Nah, gitu. Fi'il amr, unsur, idrib. Semua yang tiga ini ya, fi'il madi, amr, sama mudhari, nun niswa, ini kategorinya apa? Kategorinya itu adalah fi'il yang mabni. Jadi fi'il yang mu'rab cuma satu, yaitu fi'il mudhari. Fi'il yang mabni, nah, itu ada tiga. Satu fi'il madi, dua fi'il amr, tiga fi'il mudhari yang berakhiran nun niswa. Nah. Kemudian yang ketiga itu ada huruf. Kalau huruf itu tidak ada huruf yang mu'rab. Huruf itu semuanya mabni. Mau huruf jar misalnya bi, an, ala. Bi artinya dengan, an dari, ala di atas, fi di dalam. Semuanya termasuk apa? Semuanya termasuk mabni. Ya. Semuanya termasuk mabni. Tidak ada huruf yang mu'rab. Nah, dari sini mohon dipahami ya. Jadi antara mu'rab dan mabni ini ya, dari kalimat yang tiga isim fi'il dan huruf, ada yang kategorinya mu'rab dan ada yang kategorinya mabni. Isim
ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mabni cuma 5, isim domir, isyarah, apalagi mausul, istifham dan syarat, sisanya itu mu'rob. Fi'il itu fi'il mudhari, sisanya apa? Fi'il madi, fi'il amr, dan pengecualian mudhari yang berakhiran nun niswah itu juga apa? Itu juga mabni. Kalau huruf semuanya itu huruf semuanya mabni. Itu, itu ya, mohon difahami. Kita lihat contohnya. Bentar ya, hapus dulu tempat tulisan. Nah, ini contohnya. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Contoh yang mu'rob di sini, ja'a Zaidun. Mana yang jadi contoh? Yang jadi contoh di sini ada lafaz Zaidun. Yang jadi contoh lafaz Zaidun. Kita lihat ya, ini yang mu'rob. Ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Yang pertama didomahkan, contoh yang kedua difathahkan, contoh yang ketiga dikasrohkan. Ja'a Zaidun, Zaidan, marortu bi Zaidin. Maka lafaz Zaid, Zaid ini kategorinya adalah mu'rob. Berarti kategorinya apa? Isim, fi'il, atau huruf? Kategorinya isim. Zaidun, ya berakhiran tanwin, isim. Isimnya isim mu'rob. Kalau yansuru, di bawahnya ada yansuru, an yansuro, lam yansur. Nah, ini fi'il mudhari. Berawalannya, ini adalah fi'il mudhari. Yansuru dibaca berakhiran domah, kadang bisa dibaca fathah, an yansuro, kadang dibaca sukun, lam yansur. Nah, maka ini sebutnya apa? Disebutnya fi'il mudhari yang mu'rob. Jadi selain dua jenis ini, selain isim mu'rob dan fi'il mudhari ini, maka sisanya adalah mabni. Gitu. Isim, mu'rob, dan mabni. Kita lihat contoh-contoh yang mabni. Di sini contoh yang mabni. Misalnya ada lafaz huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, ini kategorinya apa? Kategorinya isim apa? Isim domir. Makanya kategorinya adalah mabni. Huwa mabni fathah, hiya mabni fathah, anta mabni fathah, ana mabni sukun. Kenapa? Karena berakhiran alif. Alif itu tidak berharokat. Nahnu mabni domah. Contoh yang kedua, yang sampingnya ada haza, hazihi, dalika, tilka. Itu isim isyarah, artinya ini atau itu. Haza ini untuk laki-laki, hazihi ini perempuan, zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Ini juga kategorinya adalah isim mabni, gitu kan? Yaitu isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah kategorinya adalah mabni. Maka hadza mabni, mabninya apa? Sukun. Hadhihi mabni kasroh, zalika mabni fathah. Alladzi, allati, alladzina, alladzi isim mausul itu juga mabni. Alladzi mabni sukun. Karena apa? Karena berakhiran sukun. Alladzi, kita lihat di atas ia alladzi itu berakhiran sukun.
Allati berakhiran sukun, alladzina berakhiran fathah. Berarti alladzina mabni fathah, alladzi mabni sukun. Man, mata, aina, isim istifham. Man, siapa, mata, kapan. Aina, di mana, kam, berapa, kaifa, bagaimana. Ini isim mabni. Kenapa isim mabni? Karena isim istifham. Man, mabni, sukun, berakhiran nunnya. Lihat harokat yang ada di huruf terakhir. Mata, mabni, sukun. Kenapa? Karena huruf akhirnya ini alif. Ini yang berbentuk iya, mata setelah ta. Ini tidak berharokat. Aina, mabni, fathah. Kam, mabni, sukun, kaifa, mabni, fathah. Man, mata, aina, kam, kaifa. Ini juga mabni. Kenapa? Isim syarat. Jadi isim syarat, isim istifham secara lafadznya banyak yang sama, tapi berbeda dalam hal penggunaan. Tapi secara jenisnya sama, secara kategori mu'rab mabni, kategorinya apa? Isim mabni. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'al, tak. Fa'ala dia telah melakukan. Fa'ala dia berdua telah melakukan. Fa'alu mereka telah melakukan. Fa'alta kamu telah melakukan. Ini juga mabni. Kategorinya apa? Kategorinya fi'il madi. Ingat ya, fi'il madi itu mabni. Fi'il madi yang bermakna telah. Kemudian uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ul lakukanlah olehmu. Ini fi'il amr. Fi'il amr juga sama mabni yang menunjukkan perintah. Yaf'ulna, taf'ulna, yaf'ulna, taf'ulna. Ini fi'il mudhari yang berakhiran nun niswa yang tadi itu. Nun niswa itu ini yang berakhiran na, fi'il mudhari tapi akhirnya itu na sebagai domir apa? Sebagai domir niswah, perempuan banyak. Yaf'ulna, mereka perempuan sedang itu akan yang terakhir bi, ala, wa, lam, lan, am, hal, a. Ini kategorinya huruf. Semua huruf itu mabni. Ini dari contoh-contohnya ya. Pada intinya yang tadi sudah dijelaskan, yang mu'rab itu cuma dua, isim ya, yang menerima ciri, isim yang akhirnya tanwin, akhirnya kasroh atau berawalan alif lam, kemudian fi'il mudhari ya. Itu kategorinya apa? Mu'rab. Artinya apa? Bisa jadi berubah-berubah akhirnya sesuai dengan kondisi lafaz ya. Nanti di dalam konteks kalimatnya, konteks jumlah. Yang mabni berarti apa? Isim domir, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari berakhiran na, nun niswah, dan semua huruf. Nah, itu kesimpulannya. Coba ini. Kalimat yang berubah kondisi akhirnya disebut apa? Kalimat yang berubah kondisi akhirnya disebut kalimat mu'rab. Nah, tadi sudah dengan definisi. Ini latihan-latihannya. Contoh kalimat mabni adalah kitabun. Kitabun mu'rab. Kenapa? Karena kategorinya isim, bukan isim yang mabni yang 5 tadi disebutkan. Toliban juga bukan. Haza. Nah, haza tadi ada di isim isyarah. Maka yang nomor 2 jawabannya C. Contoh kalimat mabni adalah haza. Fi'il mudhari termasuk kalimat mabni. Semua huruf dalam bahasa Arab bersifat mabni. Semua huruf itu mabni. Isim isyarah termasuk kalimat mabni. Alhamdulillah itu di bab 1 ya. Pelajaran ta'allumul lughatil Quran di level mubtadi 1 ya, bab pertama tentang mu'rab dan mabni. Jadi silakan bisa dipahami kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua untuk memahami ilmu. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.